country's leading research institutes are decoding the technologies left by the aliens. You tried to turn me into a weapon. We didn't want this. But a lot of people are going to die tonight. About 3 kilometers. There is no chance of communication. Proximate hemisphere. Chemists. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, di video kali ini kita akan membahas kelanjutan dari film Attraction yang saya bahas sebelumnya, yaitu film yang berjudul Attraction Invasion. Film ini nantinya akan menceritakan keadaan bumi 2 tahun pasca kedatangan ras alien humanoid bernama Haken. Nah, buat teman-teman yang belum nonton film sebelumnya, saya sarankan menontonnya terlebih dahulu, supaya teman-teman bisa lebih mengikuti alur cerita film kedua ini. Jadi, tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Sekitar 2 tahun yang lalu, ras alien humanoid bernama Haken diam-diam mempelajari kehidupan manusia dari dalam pesawat angkasanya di sekitar orbit bumi. Saat itu, Haken sengaja menyembunyikan pesawatnya dalam sebuah perisai tak terlihat, agar manusia bumi tidak bisa mendeteksi keberadaannya. Hal tersebut dikarenakan protokol dari planetnya yang mengatakan bahwa bumi adalah planet berbahaya, di mana ras penghuninya itu manusia memiliki sifat agresif, barbar, serta sulit dikendalikan. Oleh sebab itu, Haken dilarang melakukan kontak dengan manusia, yang dikhawatirkan manusia bisa saja mencuri teknologi mereka untuk menguasai alam semesta. Sialnya, pesawat Haken tiba-tiba dihantam hujan meteor dan terpaksa melakukan pendaratan darurat di bumi demi keselamatan dirinya. Namun, ketika Haken sedang mencari lokasi pendaratan yang aman, pihak militer malah menembak pesawatnya karena dianggap berbahaya, yang justru membuat pesawat itu semakin hilang kendali, menabrak gedung-gedung yang kemudian menewaskan setidaknya 271 orang. Insiden tersebut membuat manusia menyadari bahwa ternyata kita tidak sendirian di alam semesta, serta menimbulkan kekhawatiran baru akan kehadiran alien di masa mendatang yang bisa saja mengancam peradaban manusia. Maka dari itu dibentuklah Badan Pertahanan Luar Angkasa Dunia yang diprakarsai 3 negara adidaya, yaitu Indonesia, Rusia, dan India, serta menunjuk jenderal militer asli Gunung Kidul bernama Lebedev untuk menjadi ketua Departemen Pertahanan Bumi. Kemudian, Lebedev mengumpulkan para ilmuwan dari seluruh dunia untuk membangun ribuan satelit pengawas lalu menempatkannya di sekeliling orbit bumi, sebagai langkah antisipasi agar manusia bisa mendeteksi keberadaan alien lebih awal, serta mencegah insiden yang sama terulang kembali. Satelit tersebut juga dilengkapi senjata canggih di mana setiap negara diberi otoritas untuk menggunakannya jika sewaktu-waktu mereka mendeteksi ada benda mencurigakan melayang-layang di atas langit masing-masing negara. Meski begitu, Lebedev sempat menyatakan bahwa selama berada di bumi, Haken itu tidak menunjukkan tanda-tanda ancaman. Bahkan, Haken rela memberikan sebagian kehidupannya demi menghidupkan putrinya, yaitu Julia, yang sebelumnya tewas tertembak. Namun hal tersebut tidak serta-merta menjamin tidak adanya serangan alien di masa depan. Terlebih, sistem AI pesawat Haken bernama Sol menyatakan bahwa setelah semua yang terjadi pada Haken di bumi, mereka akan meninjau hasil misinya yang nantinya akan menentukan nasib manusia ke depannya. Dan dari situlah Lebedev menyadari bahwa teknologi yang dimiliki Haken jauh di atas kemampuan manusia, dan bisa saja mereka itu menghancurkan peradaban bumi dalam sekejap. Di sisi lain, selama Haken berada di bumi, Haken dan Julia membangun sebuah hubungan istimewa, di mana Haken sebelumnya tanpa sengaja memberikan gelang miliknya pada Julia, yang merupakan kunci dari teknologi alien dan secara tidak langsung memberikan keuntungan bagi manusia. Maka dari itu, pemerintah berupaya keras memecahkan kode teknologi pada gelang tersebut, dengan harapan mereka itu bisa menciptakan teknologi yang setara dengan ras alien. Sementara itu, di sekitaran orbit bumi, kita diperlihatkan kapal angkasa mirip dengan kapal milik Haken berada di balik sebuah perisai kamuflase yang melindunginya dari pantauan manusia. Kemudian, dari kapal angkasa tersebut muncul pesawat kecil memasuki atmosfer bumi, setelah sebelumnya menonaktifkan satelit pertahanan kemudian menyelam ke dasar samudra.
Scene lalu berpindah ke sosok Julia yang saat ini tengah menikmati sore di alun-alun Wonogiri bersama Charles anjingnya. Tentunya dengan pengawalan ketat dari anggota militer, mengingat Julia ini memegang kunci teknologi alien. Tiba-tiba Charles menggonggong dengan keras, kemudian berlari menghilang entah kemana. Esok harinya di kampus, Google ingin memberitahu Julia tentang sesuatu yang seharusnya sudah sejak lama ia katakan. Tapi Julia malah kegeeran dan menganggap Google ingin menyatakan cinta padanya. Lalu berkata bahwa sebaiknya mereka itu berteman saja daripada cinta-cintaan yang nantinya berujung pada kekecewaan. I can give you a ride. Sepulang dari kuliah, Julia dijemput bapaknya untuk dibawa ke pusat penelitian militer. Tapi sebelumnya, Julia ingin Lebedev mengantar Google ke kantor Yahoo terlebih dahulu untuk bekerja paruh waktu. Dan setelah itu, Lebedev membawa Julia ke sebuah lokasi rahasia di tengah hutan. Sebuah tempat di mana mereka itu melakukan riset terhadap teknologi alien. Yang rupa-rupanya sebelum kapal angkasa Haken itu terbang ke angkasa 2 tahun yang lalu, pihak militer sempat mengambil beberapa eksoskeleton milik Haken untuk diteliti. Bahkan mereka juga menambahkan alat komunikasi pada eksoskeleton tersebut agar orang yang mengendalikannya bisa berkomunikasi. Another 10 more minutes, Comrade General. Welcome, Julia. I'm ready. Sementara di ruangan lain, para ilmuwan juga sedang melakukan penelitian terhadap gelang yang ditinggalkan Haken. Gelang tersebut ternyata tidak hanya sekedar menempel di tangan Julia, melainkan terikat dengan jiwa dan tubuhnya, di mana setiap kali Julia mengalami perubahan emosi, maka air di sekitarnya akan menciptakan gelombang. Para ilmuwan kemudian mencoba melakukan berbagai macam simulasi agar Julia bisa mengakses teknologi tersebut melalui pikirannya, termasuk mendatangkan Ertem, mantan pacarnya yang kini menderita penyakit stroke sebelah, untuk mengetahui seberapa besar dampak gelang alien itu pada Julia. Tapi hal tersebut justru membuat emosi Julia semakin tidak terkendali, yang kemudian Julia melontarkan energi yang sangat besar hingga membuat seluruh ruangan bergetar. Lebedev kemudian meminta agar para ilmuwan segera menghentikan penelitian berbahaya tersebut, yang rupa-rupanya para ilmuwan itu mendatangkan Ertem tanpa sepengetahuan dirinya. No more research, okay? Sang ayah lalu berjanji kalau ia tidak akan lagi memaksa Julia melanjutkan penelitian. Tapi sebagai gantinya, Julia memohon agar sang ayah membiarkannya pergi sendiri tanpa pengawalan penjaga. Just this once. Akan tetapi, sang ayah tetap saja khawatir, lalu memerintahkan anak buahnya yang bernama Junaidi alias Junet menyamar kemudian mengawasi Julia tanpa sepengetahuannya. Nah, malam itu Junet diam-diam mengawasi Julia yang saat ini lagi ngalamun di sebuah kafe. Tapi Julia dengan cepat menyadari kalau ia sedang diawasi. I know. You can't fucking stand me. It's time to go. Tak lama berselang, Julia dikejutkan dengan kedatangan Haken yang lantas mengajak Julia ikut terbang bersamanya karena saat ini sesuatu yang sangat berbahaya sedang mengincar nyawanya. Junet tentu saja melarangnya karena Julia saat ini di bawah perlindungannya. Tapi Haken tetap memaksa yang membuat Junet kesal lalu mengajaknya berduel. Tanpa diduga, Julia memukul kepala Junet dengan sebuah botol hingga membuatnya pingsan. Take out your telephone and dial a number. Sol, do it. Dan setelah itu, Haken meminjam ponsel Julia untuk menghubungi Sol agar sistem AI kapal angkasanya tersebut membantunya kabur bersama Julia. Sol kemudian memindah lokasi di mana Haken berada, lalu meretas sebuah mobil yang sedang dikendarai Pak Sutri untuk ia naiki. Akan tetapi, Junet yang baru saja tersadar dari pingsannya melihat mereka berdua lalu melaporkannya kepada Lebedev. Dan setelah mendengar Junet menyebutkan ciri-ciri lelaki yang membawa Julia pergi, Lebedev pun menyadari kalau lelaki tersebut adalah Haken. Lalu di tengah jalan, Pak Sutri itu pun kebingungan kenapa dengan mobilnya. Haken lantas meminta maaf lalu menjelaskan kalau Sol mengendalikan mobilnya melalui internet dan satelit. Tidak hanya itu, Sol juga bisa mengendalikan traffic agar perjalanan mereka semakin lancar. Haken kemudian membawa Julia ke sebuah gubuk di tengah hutan, sebuah tempat di mana Haken tinggal selama ini. Dan ternyata di tempat inilah Charles selama ini menghilang, karena ia menyadari bahwa seseorang yang telah menyembuhkannya telah kembali.
Haken mengaku kalau ia sudah berada di bumi selama kurang lebih 123 hari. Dan dengan bantuan Google sahabatnya, Haken bisa membuat kebun sayurnya sendiri untuk makan sehari-hari. Nah, hal penting inilah yang sebenarnya Google coba sampaikan kepada Julia, tapi malah dikira ingin menyatakan cinta. Namun terlepas dari semua itu, yang pasti Julia itu sangat bahagia karena Haken kembali ke bumi untuknya lalu menghabiskan malam bersama. Akan tetapi, tanpa sepengetahuan Haken, sebuah kapal angkasa raksasa bergerak mendekati kapal angkasa Haken kemudian menyanderanya. Belum diketahui dari mana datangnya kapal misterius tersebut, namun sepertinya baik Haken ataupun umat manusia dalam bahaya besar. Esok paginya, Julia memberi kabar pada sang ayah bahwa dirinya baik-baik saja. Tapi Lebedev yang sejak semalam mengkhawatirkannya tentu saja tidak bisa tenang, lalu meminta anak buahnya melacak keberadaan Julia melalui sinyal teleponnya, tapi dengan catatan tidak boleh ada kekerasan. Setelah itu, Haken membuatkan Julia sarapan, bahkan ia menawarnya rokok jika ia mau. Tapi Julia menolak karena merokok itu bisa membunuhmu. Haken pun tertawa lalu memberitahu bahwa gelang yang ada di tangannya itu bisa menetralisir berbagai macam penyakit ataupun racun di dalam tubuhnya. Dengan kata lain, Julia itu tidak akan pernah sakit. Sementara di pusat penelitian, Artem yang hendak dipulangkan ke penjara mengecoh perhatian petugas lalu mencuri exoskeleton. Kemudian menggunakannya untuk kabur dari fasilitas tersebut. Kembali ke tengah hutan, Haken yang menyadari kalau pasukan militer mendekati gubuknya, buru-buru mengajak Julia pergi menggunakan kapsul angkasanya. Namun sialnya, Julia terkena tembakan di bahunya saat petugas mencoba menghentikannya. Haken pun bergegas terbang, tapi masalah belum selesai karena pihak militer menembakkan rudal kendali untuk menghancurkan kapsul angkasanya. Haken kemudian membuang semua air yang ia gunakan sebagai energi kapsulnya untuk mengalihkan perhatian rudal tersebut. Meski akhirnya Haken itu selamat, tapi kapsulnya mengalami malfunction lalu Haken meminta Sol membantunya. Akan tetapi, ia malah mendapat pemberitahuan bahwa sistem Sol telah dinonaktifkan dan Haken terpaksa beralih ke mode manual. Namun tak lama berselang, helikopter militer menemukan Haken lalu menembakinya, yang membuat kapsul angkasanya kehilangan kendali lalu terlempar ke tengah kota. Di sisi lain, Artem yang sebelumnya mencuri exoskeleton alien tanpa sengaja mendengar komunikasi militer yang saat ini hendak merudal Haken dan Julia. Artem lalu bergegas mengikuti helikopter militer kemudian menyerangnya. Dan situasi itu pun dimanfaatkan Haken dan Julia untuk segera kabur dari sana. Setelah mereka berdua berhasil meloloskan diri dari insiden tersebut, Haken dan Julia malah tanpa sengaja bertemu dengan Artem. Untungnya Artem itu tidak berniat mencelakai, justru menawarkan bantuan untuk membawa Julia ke rumah sakit. Tapi Haken menolak, Julia hanya membutuhkan air mineral dan itu akan menyembuhkannya. Wait, all she needs is water. Singkat cerita, Artem membajak sebuah kendaraan, lalu mereka bertiga menjauh dari kerumunan orang. Lalu di tengah jalan, Artem bertanya apa yang sebenarnya terjadi, kenapa pihak militer menyerang Julia. Haken menjelaskan bahwa pelaku yang sebenarnya bukanlah militer. Sistem komunikasi mereka dibajak oleh sebuah kecerdasan tinggi yang disebut dengan Ra, yang kini menguasai kapalnya di luar angkasa. Nah, tujuan dari diciptakannya sistem Ra adalah untuk menganalisa kejadian kemudian menjalankan protokol pertahanan dari planetnya. Jika Ra melihat adanya potensi ancaman dari peradaban asing, maka ia akan dengan segera menghancurkan ancaman tersebut, dalam hal ini adalah Julia. Dengan teknologi superkomputer yang ia miliki, Ra dapat dengan mudah mengakses semua informasi digital baik audio maupun visual, seperti data-data pribadi manusia, data kemiliteran, bahkan gelombang radio komunikasi dapat dengan mudah ditembus oleh Ra. Yang kemudian Ra menggunakan data-data tersebut untuk memanipulasi informasi ataupun jaringan komunikasi. That was my daughter! What the fuck is that? Kemudian di markas, Lebedev sangat marah melihat aksi militer yang dengan brutal memburu putrinya, lalu bertanya siapa yang memberi mereka perintah perburuan tersebut. Kepala Divisi Pertahanan memberitahu bahwa Lebedev sendirilah yang memberi perintah kemudian memutar rekaman perintah tersebut. Lebedev pun dibuat kebingungan karena ia tidak pernah merasa memberi perintah, yang tentu saja hal tersebut dikarenakan Ra telah membajak komunikasi militer.
Sesaat kemudian, mereka dikejutkan dengan sebuah berita meledaknya bom di sebuah apartemen. Diketahui orang yang bertanggung jawab atas pengeboman itu adalah Julia, yang secara terang-terangan membagikan video pengakuannya di media sosial. Bahkan Julia mengaku dirinya dijadikan subjek eksperimen oleh Departemen Pertahanan demi mendapatkan teknologi alien yang bisa mereka gunakan untuk menguasai dunia. Namun Lebedev segera menyadari bahwa pengakuan dalam video tersebut bukanlah Julia yang sebenarnya, melainkan manipulasi yang dibuat oleh teknologi asing agar orang-orang membantu perburuan terhadap Julia. Maka dari itu, Lebedev meminta agar mereka tidak lagi menggunakan teknologi digital ataupun jaringan komunikasi internet, tapi kembali menggunakan layanan manual seperti surat kabar. Nah, salah satu alasan kenapa Ram mengincar nyawa Julia adalah karena Julia memiliki gelang teknologi Haken yang merupakan kunci dari teknologi mereka. Dalam film sebelumnya, Haken itu pernah menjelaskan bahwa dirinya tidak diperbolehkan mengunjungi bumi yang dianggap sebagai planet terlarang, apalagi melakukan kontak dengan manusia yang dikhawatirkan mereka itu akan mencuri teknologi alien, kemudian memanfaatkannya untuk kejahatan. Karena itulah Ram menganggap Julia sebagai ancaman bagi peradaban mereka dan akan terus memburunya. Sementara di sebuah supermarket, Haken membeli banyak air mineral untuk menyembuhkan Julia. Dan di saat yang bersamaan, semua ponsel milik orang-orang mulai berdering agar mereka segera memberitahukan keberadaan Julia dimanapun mereka melihatnya. Sialnya, saat Haken kembali ke mobil, seorang warga melihat Julia lalu melaporkannya pada polisi yang sedang berpatroli. Artem pun bergegas memacu mobilnya kemudian bersembunyi di rumah Google sahabatnya. Kemudian di tempat lain, Junet yang sedang bertugas mendapat telepon dari istrinya yang sedang menangis-nangis karena anak mereka itu meninggal dunia setelah terkena bom yang diledakkan Julia. Padahal istri dan anaknya tersebut baik-baik saja di rumah. Tidak berhenti sampai di situ, kebohongan yang dilakukan Ra ternyata sudah menyebar ke seluruh negeri. Dan polisi mulai menyelidiki satu persatu kenalan Julia termasuk Google. Beruntung si nenek dengan cepat mengatasi masalah tersebut dan membuat mereka selamat karenanya. Setelah Julia dimasukkan ke dalam bak mandi, gelang tersebut mulai bereaksi dengan air mineral kemudian menyembuhkannya. Lalu Haken memberitahu Artem bahwa secara fisik Julia sebenarnya bukan lagi bagian dari manusia, karena tubuhnya telah menyatu dengan teknologi alien yang menjadikan Julia bagian dari rasnya. Bahkan penggabungan DNA manusia dengan DNA rasnya membuat Julia itu jauh lebih kuat dari dirinya. Karena itulah agar Julia tidak diburu Ra, maka demi keamanan Haken berencana membawanya pergi keluar dari bumi. Saat sedang makan bersama, Artem diam-diam memasukkan obat tidur pada minuman Haken yang ia dapat dari lemari obat. Dan ternyata Artem itu berniat menyerahkan Haken pada pihak militer, lalu meminta bantuan Google membawanya ke sana. Sampai di markas, Haken menjelaskan bahwa semua kekacauan ini disebabkan oleh Ra yang dikirim dari planetnya untuk membunuh Julia demi menjaga perdamaian. Lalu Lebedev meminta Haken menunjukkan lokasi di mana Ra berada agar mereka bisa menghancurkannya dengan bom nuklir. Haken lantas mengingatkan bahwa Ra memiliki teknologi serta pertahanan di atas kemampuan manusia. Jadi sebaiknya Lebedev itu memikirkan ulang sebelum bertindak daripada memicu perang yang lebih dahsyat di permukaan bumi. Akan tetapi Lebedev tidak peduli. Setidaknya mereka itu harus mencobanya terlebih dahulu. What means more to you? Your world or my daughter? Dan Haken pun lebih memilih memberikan lokasi di mana Ra berada. Sementara Junet yang sebelumnya mendapat kabar palsu tentang kematian anaknya minta izin pada Lebedev untuk meninggalkan pekerjaannya. Tapi Lebedev melarang dan justru memintanya menjemput Julia di rumah Google. Yes, sir. Meski dirinya saat ini diliputi kebencian terhadap Julia, tapi Junet tetap melaksanakan perintah atasannya tersebut. Kemudian di sebuah observatorium, pihak militer akhirnya bisa menemukan lokasi Ra dengan bantuan Haken, yang kemudian mereka itu mempersiapkan rudal nuklir untuk menghancurkannya. Sementara itu, Google diperintahkan Lebedev bersama pihak militer untuk mengedukasi warga agar mereka itu tidak menggunakan ponselnya. Lalu di tempat lain, Julia yang kini dalam perjalanan kembali ke markas bersama Junet bisa merasakan bahwa Junet sudah terpengaruhi oleh kebohongan yang dibuat Ra. Tapi meski begitu, Junet tetap mengantar Julia dengan selamat. Namun sesampainya di markas, Junet malah menyatakan pengunduran dirinya. Dan meskipun Lebedev itu sudah memberitahu Junet bahwa semua ini adalah ulah alien,
Junet tetap tidak peduli lalu meninggalkan markas. Setelah semua persiapan selesai, pihak militer pun meluncurkan rudal nuklir menuju Ra. Dan selang beberapa menit kemudian, bom nuklir tersebut meledak tepat sasaran yang membuat semua orang bersorak gembira. Tapi Lebedev mengingatkan agar mereka jangan senang terlebih dahulu sebelum mendapat informasi apakah Ra berhasil mereka hancurkan. I know you survived. Sesaat kemudian, seorang operator mendapat panggilan dari saudaranya. Haken pun langsung menyadari bahwa panggilan itu berasal dari Ra yang membajak salurannya kemudian berkomunikasi dengannya. Dan benar saja, Ra belumlah hancur, bahkan hanya mengalami kerusakan kecil. Ra kemudian memperingatkan Haken agar segera meninggalkan bumi dengan kapalnya. Karena setelah serangan bom nuklir tersebut, Ra menyimpulkan bahwa manusia ternyata jauh lebih berbahaya dari sebelumnya. Dan Ra akan melancarkan serangan secara agresif. Dan setelah itu, muncul fenomena aneh di atas langit, tanda Ra mulai melancarkan invasinya. Tak lama kemudian, Ra menyedot seluruh air di dalam tanah, yang membuat permukaan retak serta meruntuhkan bangunan di sekitarnya. Dan setelah itu, Ra menggunakan teknologi anti-gravitasinya, mengumpulkan semua air, kemudian membentuk kubah air di tengah kota. Tujuan Ra adalah mengurung Julia agar dirinya tidak bisa kabur kemana-mana lalu menenggelamkan semua orang yang ada di dalamnya. Lalu Haken memperingatkan bahwa tempat ini akan tenggelam setidaknya dalam waktu kurang lebih 20 menit. Dan mereka harus bergegas menemukan cara keluar dari kubah air ini. Haken lantas memberitahu Lebedev kalau ia tahu bagaimana cara menghancurkan Ra. Dan yang ia butuhkan hanyalah kapsul angkasanya. Jika Haken bisa memanfaatkan gelombang air di pusat pusaran, maka pusaran air tersebut bisa melemparnya keluar kubah kemudian menghancurkan kapal angkasa Ra. Tapi ia butuh bantuan Lebedev untuk menjadi navigatornya agar memudahkannya mencapai tujuan. Sementara itu, helikopter yang membawa Artem dan Julia tanpa sengaja menabrak kabel yang melintang. Mereka berdua kemudian bergegas lompat dari helikopter untuk menyelamatkan diri. Terlihat air mulai menenggelamkan kota. Julia dan Artem bergegas naik ke atap gedung di mana orang-orang menyelamatkan diri. Akan tetapi, air meluap dengan sangat cepat. Julia pun menyadari bahwa yang diinginkan Ra sebenarnya adalah dirinya, lalu meminta Artem membunuhnya agar invasi ini segera berakhir. Nah, Junet yang kebetulan berada di gedung yang sama menodongkan pistol hendak membunuh Julia, tapi Artem melihatnya lalu melindungi Julia. Sayangnya, tembakan itu tepat mengenai dada Artem dan seketika menewaskannya. Selang beberapa menit kemudian, air pun semakin meluap hingga menyentuh batas atas yang membuat semua orang mulai tenggelam. Di sisi lain, Haken saat ini dengan kapsulnya bergerak menuju jantung kapal angkasa Ra. Tapi kapsulnya terhenti karena Ra mendorong Haken agar tidak bisa mendekatinya. Tiba-tiba, gelang dari tangan Julia menyala, lalu menciptakan pusaran-pusaran air yang kemudian bergerak mengelilingi Ra. Julia lantas menggunakan pusaran-pusaran air tersebut untuk mendorong kapal angkasa Ra ke atas, yang pada akhirnya menyebabkan kerusakan pada kapal angkasa Ra dan membuat air surut dengan sangat cepat. Setelah insiden tersebut, Lebedev memberi pemakaman yang layak bagi Artem karena telah melindungi putrinya. Dan tak jauh dari makam Artem, kita juga diperlihatkan makam Julia, yang tentu saja kematian Julia sengaja dipalsukan oleh Lebedev. Scene kemudian pindah ke sebuah danau terpencil di mana Artem dan Julia berada. Setelah semua yang terjadi, Haken meminta Lebedev merelakan Julia, karena ia akan membawa putri sematawayangnya tersebut ke tempat di mana tidak ada seorang pun menemukannya. Nah, arti dari makam Julia sebelumnya sebenarnya mengandung pesan bahwa Lebedev akan berpisah dengan Julia, karena Julia akan pergi meninggalkan bumi untuk waktu yang tidak ia ketahui. Meski perpisahan ini berat untuknya, tapi Haken berjanji sesekali mereka akan menjenguk dirinya. Lalu Julia menapakkan telapak tangannya di atas air, yang kemudian terciptalah sebuah gelombang besar, yang lantas gelombang tersebut memunculkan kapal angkasa Haken dari dalam air dan akhirnya film pun selesai.
Secara keseluruhan, film ini tuh mudah dipahami. Meski kita berharap film kedua ini menceritakan lebih detail mengenai siapa Haken, dari mana asalnya dan seperti apa peradabannya. Tapi kita justru disuguhkan adegan aksi di mana ras Haken menyerang bumi karena khawatir teknologi yang mereka miliki bocor ke tangan manusia dan bisa saja menimbulkan kekacauan di alam semesta. Apa yang dilakukan ras sebenarnya hanyalah menjalankan protokol pertahanan yang berkaitan dengan ancaman terhadap peradabannya. Setelah semua yang terjadi, ada kemungkinan Haken itu tidak akan membawa pulang Julia ke planetnya, karena tentu saja sangat berbahaya bagi Julia. Banyak yang berharap film ini punya kelanjutannya, tapi jika dilihat dari endingnya, mungkin saja petualangan Haken berakhir di film kedua ini. Jadi, terima kasih udah menonton, sehat selalu buat teman-teman dan sampai jumpa di next video.